Ya, baik, selamat pagi. Dalam pembacaan kita pagi ini di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Judul ini adalah doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Daud berkata bahwa kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Jiwa itu bicara tentang perasaan. Jiwa itu juga bicara tentang ego. Jiwa itu juga bicara tentang ketegaran. Di dalamnya juga bisa dengan adanya kelemahan. Tetapi Daud berkata, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Yang membuat jiwanya tenang, yang membuat jiwanya damai, hanya datang kepada Tuhan. Ayat yang kedua, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepercayaan Daud kepada Tuhan meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan Daud. Baik di hadapan para musuhnya, di hadapan para lawan-lawannya. Sampai dikatakan bahwa musuh-musuhku tidak akan beria-ria atasku. Keyakinan Daud dalam doanya, dalam permohonannya bahwa Daud pasti menang atas musuh-musuhnya. Bahkan Daud akan melihat para lawannya akan kalah, yang tadinya beria-ria, tetapi karena melihat kemenangan Daud yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, maka dikatakan, Allahku kepadamu aku percaya. Daud yakin bahwa dia akan dihalaukan dari segala rencana, rancangan para lawannya dan musuh-musuhnya. Ayat yang ketiga, ya semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Tetapi mereka yang mendapat malu adalah mereka yang mengkhianati Tuhan, yang meninggalkan Tuhan. Padahal sudah banyak makan garam, sudah banyak menerima firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang mengkhianati Tuhan, meninggalkan Tuhan. Bisa karena jabatan, bisa karena ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi Daud berkata bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan yang akan terus menolong dia. Ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Permohonan Daud yang berikutnya adalah dia meminta supaya Tuhan memberikan jalan-jalan Tuhan, bukan jalannya sendiri. Daud mau jalannya Tuhan yang terjadi, rencana Tuhan yang terjadi, rancangan Tuhan yang terjadi. Sehingga dia berkata, supaya aku bisa berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Setiap kita yang menantikan Tuhan sepanjang hari, percaya saudara-saudaraku, Tuhan pasti menolong dan memberikan kita dan memberitahukan jalan-jalan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan akan menunjukkan jalan kebenaran, jalan kebaikan yang harus kita jalani sepanjang hari ini. Dan Tuhan akan membawa kita berjalan dalam kebenarannya, dan Tuhan akan mengajari kita, sebab Tuhan yang menyelamatkan kita. Nantikan Tuhan terus dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun. Tuhan pasti menolong kita. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.
Daud kembali saudaraku mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada sudah ada sejak dari purbakala. Tinggal hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan terhadapnya. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepada aku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Kita ada sampai saat ini karena kasih setia Tuhan. Segala pelanggaran dosa-dosa kita. Banyak hal, saudara, banyak sekali. Tapi oleh karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, Dia menerima kita dan menuntun kita kepada jalan yang benar. Inilah pengakuan Daud saudaraku tentang Tuhan. Di ayat 8, Tuhan itu baik dan benar. Di dalam Tuhan hanya ada kebaikan dan kebenaran. Tidak ada yang lain saudaraku. Maka setiap kita anak Tuhan yang mengikuti Dia pasti melakukan apa yang baik dan benar. Berkata baik, berkata benar, baik terhadap orang lain. Berpikir baik, berpikir benar, berpikir positif tentang orang lain. Mengapa seperti itu? Karena Tuhan itu baik dan benar. Dan Ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpengaruh pada perjanjiannya dan peringatannya. Jika kita tahu bahwa jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran, maka kita harus berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Berjalan sesuai dengan firman. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidup kita. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Setiap kita manusia saudaraku, kita pasti mempunyai pelanggaran dan kesalahan dan dosa. Tetapi Daud mengajari kita lewat firman Tuhan hari ini. Oleh karena nama Tuhanlah kita diampuni kesalahan kita. Di dalam nama Yesus Kristus kita diterima, diselamatkan. Oleh darah Yesus Kristus disembuhkan, kita dipulihkan. Kita dilimpahkan. Sekalipun besarnya kesalahan yang kita lakukan, jika kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, mengangkat jiwa kita kepada Tuhan, seperti yang Daud lakukan, maka kita yakin saudaraku, Tuhan pasti mengampuni kita. Dan Dia akan menunjukkan bagi kita. Ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Setiap kita yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih, saudara-saudaraku. Jalan yang harus kita pilih jalan kebaikan, jalan kebenaran. Dan jalan kebenaran itu ada hanya pada Tuhan. Untuk itu berjalanlah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Setiap kita yang bergaul karib, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita baca Alkitab, itu membuktikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan yang secara terus-menerus, maka dikatakan orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan segala perjanjiannya. Perjanjian apa yang diberitahukan kepada kita? Bukannya perjanjian kelimpahan pemulihan, bukan perjanjian hanya pengharapan, tapi perjanjian bahwa Tuhan akan menyertai kita, menolong kita sampai pada akhir zaman. Dan perjanjian yang paling yang kita mau adalah perjanjian kekal. Bahwa setiap kita yang berjalan menurut apa yang dikehendaki Tuhan, melakukan perintahnya, memberitakan Injil, memberitakan kebaikan, kebenaran, Tuhan berkata akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Maka setiap kita yang melakukan kehendak Tuhan, Tuhan menyediakan tempat bagi kita, yaitu surga yang indah. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ketika Daud dibelenggu, ketika Daud dicengkram kakinya, tapi dia mengarahkan matanya kepada Tuhan. Dia tahu hanya dari Tuhan datangnya pertolongan. Bukan dari kaki yang dijaring, bukan kaki yang terjerat, tapi dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan yang sanggup mengeluarkan kakinya dari jaring itu.
Terkadang saudaraku kita melihat fokus dengan persoalan yang ada. Kita tidak pernah melihat Tuhan yang hebat. Kita tidak mengarahkan mata kita kepada Tuhan yang hebat, yang mampu menolong dan membebaskan kita dari segala belenggu dan ikatan-ikatan yang ada. Dan dikatakan saudaraku, ayat 16, berpalinglah kepada aku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Daud kembali mengakui keberadaannya, bahwa dia adalah orang yang sebatang kara dan tertindas. Kita berpikir tidak masalah ketika kita menyampaikan ini kepada Tuhan. Ya memang Daud adalah orang yang tertindas, dia memang orang yang sebatang kara. Maka Daud berkata dan memohon kepada Tuhan permohonan ampun dan perlindungan dari Tuhan. Dia berkata, berpalinglah kepada aku dan kasihanilah aku. Yang mampu mengasihi saudaraku hanyalah Tuhan, bukan manusia yang saudara mungkin banggakan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kasih setianya. Ia mengasihi saudaraku. Manusia mengasihi engkau itu hanya semu, hanya sesaat dan sementara. Tapi kasih Tuhan bagi kita, bagi semuanya, bagi saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, tidak akan pernah berkesudahan. Tililah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosa. Hanya Tuhan yang tahu kesengsaraan kita dan kesukaran kita. Maka Tuhan akan menolong dan membela kita, saudara. Lihat betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Pagi ini saudara-saudaraku, di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat pertama sampai 22, maka kita dapat simpulkan bahwa permohonan Daud memohon kepada Tuhan untuk ampun, doa permohonan ampun dan perlindungan hanya kepada Tuhan, saudaraku. Bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita muliakan, yang selalu bersama dengan kita. Saya percaya saudaraku, kita semuanya dimanapun berada, jemaat Tuhan GBK Musawa, biarlah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemanapun saudara berada, kemanapun sudah pergi, kemanapun sudah berusaha, mengajar, berbisnis, tentu adalah yang berkenan di hati Tuhan. Andalkan Tuhan. Setiap waktu selalu minta ampun kepada Tuhan. Sebab dialah yang menolong hidup kita. Biarlah firman ini memberkati kita semuanya. Maju terus, Tuhan menolong kita. Shalom.